Film ini mengisahkan tentang kisah percintaan dua orang dari latar belakang yang berbeda, yaitu seorang pemuda peternak dan juga seorang wanita yang bekerja sebagai prostitut. Suatu hari wanita tersebut dikabarkan menderita AIDS. Lalu bagaimanakah respon pria tersebut? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat seorang pria yang berada di tengah salju yang bernama Sok-jung. Di tempat yang berbeda juga ada seorang wanita cantik yang bernama Yun-ha. Dia sedang bersama temannya. Sok-jung merupakan seorang peternak yang ada di desa. Sesekali ibunya datang untuk melihat keadaan putranya tersebut. Pada suatu hari tanpa sengaja Sok-jung berpas-pasan dengan Yun-ha saat ia sedang pergi bekerja. Melihat paras Yun-ha yang sangat cantik, Sok-jung pun segera mengejar kemana wanita itu pergi. Ternyata di saat itu Yun-ha pergi ke klinik untuk memeriksakan kesehatannya. Beberapa hari kemudian Sok-jung pergi ke karaoke bersama temannya. Di saat itu ia kembali bertemu dengan Yun-ha. Ternyata Yun-ha ini bekerja sebagai wanita malam. Sebagai seorang yang belum pernah dekat dengan perempuan, terlihat Sok-jung sangat kaku saat bicara pada Yun-ha. Berbeda dengan Yun-ha yang sudah seringkali berhadapan dengan banyak laki-laki. Ternyata sikap Yun-ha sangat ramah membuat Sok-jung langsung jatuh cinta padanya. Keesokan paginya ia pun mengajak Yun-ha ke sebuah hotel. Ternyata tujuannya hanya untuk mengajak Yun-ha beristirahat. Namun berbeda dengan Yun-ha, ia pun mencoba menggoda kliennya tersebut. Ternyata hal ini tidak membuat perasaan Sok-jung berubah. Ia bahkan semakin mencintai Yun-ha sampai rela memerah susu sapi kemudian mengantarkannya setiap hari ke rumah Yun-ha. Padahal Yun-ha seringkali membuang susu tersebut setelah Sok-jung pergi. Sejak saat itu Sok-jung juga mengajaknya pergi berkencan. Melihat hubungan mereka yang sudah terlalu jauh, akhirnya Yun-ha pun mengatakan kalau mereka tidak pacaran karena Sok-jung terlalu tua umurnya. Hal ini tidak membuat Sok-jung menyerah begitu saja. Ia bahkan mencairkan seluruh tabungannya hanya untuk menyenangkan hati Yun-ha. Akan tetapi, untuk kesekian kalinya Yun-ha menolak tawaran tersebut, bahkan bersikap tidak baik padanya. Singkat cerita, pada suatu malam saat Yun-ha selesai bekerja, Sok-jung pun datang untuk menjemputnya. Pada saat itu ia sedang mabuk dan Yun-ha yakin kalau pria itu sangat menyukainya. Akhirnya Yun-ha pun merubah sikapnya pada Sok-jung. Kemudian keesokan harinya Yun-ha dipanggil seorang pria untuk datang ke rumahnya. Pria tersebut mencoba menggoda Yun-ha, namun entah kenapa Yun-ha tidak bersemangat dan menolak ajakan pria tersebut. Akhirnya pria itu pun marah dan menyakiti Yun-ha. Ia juga memecahkan botol ke kepala Yun-ha yang membuat Yun-ha sampai tidak sadarkan diri. Mendengar Yun-ha yang sedang sakit, Sok-jung pun langsung khawatir dan segera menjenguk Yun-ha. Tidak beberapa lama kemudian, Yun-ha pun sembuh dan keluar dari rumah sakit tersebut. Sok-jung dan teman-temannya pun langsung merayakan kesembuhan Yun-ha. Pada saat itu, mereka meminta Yun-ha untuk menyanyi. Pada saat menyanyi, tiba-tiba ia menangis. Ternyata lagu itu menceritakan tentang kisah hidup Yun-ha yang terombang-ambing. Waktu pun terus berlalu. Sok-jung dan Yun-ha akhirnya menikah. Mereka hidup bersama dan terlihat bahagia. Bahkan ibu Sok-jung pun sangat menyukai kehadiran Yun-ha di kehidupan mereka. Saat itu terlihat tidak ada kekurangan di kedua pasangan tersebut. Sampai pada suatu malam, saat salju pertama turun, Sok-jung membawanya keluar jalan-jalan dan menikmati suasana malam yang romantis. Di tempat lain terlihat seorang pria asing yang tidak diketahui identitasnya. Ternyata pria tersebut adalah mantan suami pertama Yun-ha.
Pada saat itu Yunha menikah dengan Sokjong. Ternyata ia masih berstatus istri orang lain. Pada saat Sokjong pergi bekerja, ia mengancam Yunha dan memintanya untuk datang ke sebuah hotel. Pada saat yang sama, Sokjong pun mencoba menelpon istrinya tersebut. Akan tetapi Yunha tidak kunjung mengangkat teleponnya dan tidak pulang sepanjang malam. Keesokan harinya pria itu datang menemui Sokjong dan mengatakan semuanya. Mendengar hal tersebut, rasa cinta Sokjong pada Yunha tidak kunjung berkurang. Bahkan ia rela menjual sapinya dan memberikan semua uang penjualan sapinya tersebut agar pria itu tidak mengganggu kehidupan mereka lagi. Akan tetapi pria tersebut juga tidak mempunyai pendirian. Satu sisi ia juga sangat menyukai Yunha dan terus saja mengganggu Yunha. Keesokan harinya ia malah datang menemui Yunha dan mengembalikan uang yang diberikan Sokjong padanya. Di hari yang sama, seorang pria lain datang menemui Sokjong di peternakannya. Ia mengira kalau pria tersebut adalah orang yang mengaku suami Yunha lagi. Akan tetapi kali ini berbeda. Ternyata pria tersebut adalah dokter yang ingin memberitahu kondisi kesehatan Yunha. Disinilah konflik pasangan tersebut mulai muncul. Yunha yang selama ini bekerja sebagai prostitusi ternyata mengidap penyakit AIDS. Dokter juga memintanya untuk segera diperiksa. Sejak saat itu sikap Sokjong pun mulai berubah. Namun hal ini bukan karena ia kecewa pada Yunha, melainkan karena sangat takut kehilangan istrinya tersebut. Perubahan sikap Sokjong ini disalahpahami oleh Yunha. Ia mengira kalau Sokjong berubah karena kasusnya tersebut. Pada saat itu Yunha juga belum tahu kalau dirinya terinfeksi penyakit. Karena kesalahpahaman ini, Yunha tidak ingin membebani Sokjong, akhirnya meninggalkan Sokjong. Ia meninggalkan kota tersebut dan berjanji akan mengembalikan semua kerugian yang dialami Sokjong. Kepergian Yunha juga membuat ibunya Sokjong merasa sakit hati dan meminta anaknya untuk melupakan wanita itu. Setelah beberapa lama kemudian, Yunha pun mengembalikan semua uang Sokjong. Melihat alamat pengirimnya, Sokjong segera mencari alamat tersebut dan mencari alamat Yunha. Akan tetapi pihak bank mengatakan kalau mereka tidak tahu alamat pengirim uang itu. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata Yunha kembali ke dunia prostitusi. Sehingga pada suatu hari akhirnya mereka pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Yunha yang mengidap penyakit AIDS tersebut menjadi perhatian media dan ia menjadi topik pembicaraan orang-orang pada saat itu. Mereka bertanya berapa banyak korban yang kemungkinan tertular dari penyakit yang ia derita. Mendengar Yunha yang ditangkap, Sokjong pun segera datang ke kantor polisi untuk menolongnya. Akan tetapi polisi tersebut menghalanginya. Setelah keluar dari kantor polisi, Sokjong kembali bertemu dengan mantan suami Yunha. Ternyata mantan suaminya tersebutlah yang melaporkan penyakit dan di mana Yunha berada. Pada saat itu Sokjong pun segera menghajar pria tersebut. Mengetahui dirinya akan dipenjara, Yunha meminta tolong pada pengacaranya agar ia dibebaskan dan akan membayar uang yang mereka butuhkan. Namun sayangnya hal tersebut tidak dapat dilakukan. Yunha juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik selama berada di dalam penjara. Ternyata hal ini juga berdampak pada Sokjong. Media menggunakannya sebagai bahan berita yang membuat keluarganya sangat marah, malu, dan kecewa padanya. Setelah beberapa hari di dalam penjara, Yunha pun mulai depresi. Ia melihat kulit dan wajahnya yang mengalami pembusukan, padahal hal tersebut tidak terjadi sama sekali. Pada saat yang sama, salju pertama pun turun. Hal ini mengingatkan Yunha akan kenangan pada saat bersama Sokjong. Keesokan harinya, Sokjong datang untuk mengunjunginya.
Akan tetapi Yunha malah menolak kunjungan tersebut. Setelah itu Seokjong pun kembali ke rumahnya dan mendengar rekaman suara Yunha. Melihat Seokjong yang memutar rekaman itu berkali-kali, ibunya Yunha yang kecewa pun merusak rekaman tersebut. Akhirnya Seokjong meminum cairan yang ada di depannya. Di film ini tidak dijelaskan cairan apa yang ia minum. Akan tetapi setelah meminumnya, Seokjong terlihat kesakitan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara di pengadilan, hakim pun memutuskan berapa lama Yunha akan dipenjara. Yunha yang sama sekali tidak mengetahui kalau dirinya mengidap penyakit tersebut membuat hukumannya berkurang menjadi 2,5 tahun. Setelah beberapa lama kemudian, Seokjong pun datang untuk mengunjungi Yunha. Kali ini Yunha pun menerima kunjungan tersebut. Akan tetapi saat mereka bertemu, mereka hanya saling menatap dan tidak bicara sama sekali. Tidak lama kemudian waktu kunjungan pun habis dan Yunha harus dikembalikan ke dalam sel. Melihat hal tersebut, Seokjong menangis dan berteriak. Akhirnya Yunha menyadari kalau pita suaranya Seokjong telah rusak. Seokjong mencoba ingin bicara dengan Yunha sampai-sampai ia merusak kantor polisi itu. Namun seorang petugas segera datang menghalanginya. 2,5 tahun pun telah berlalu. Akhirnya Yunha pun segera dibebaskan dari penjara. Pada saat itu terlihat Seokjong datang menjemputnya dan mereka pun kembali hidup bersama selamanya. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih.